bersama teman-teman dari Bisnis Perjalanan Wisata Angkatan 2024. Sekitar jam 10 pagi, kita udah sampai nih di Trans Studio Mall Bali. Walaupun Trans Studio Theme Park beroperasional mulai jam 11, pada pukul jam 10 sampai jam 11, kami mendapatkan sesi pemaparan langsung dari pihak manajemen Trans Studio Bali. Nah, dari pemaparan tersebut dijelaskan bahwa Trans Studio Bali sebenarnya telah selesai dibangun dan direncanakan untuk beroperasi pada Desember 2019. Namun, karena pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia, proses pembukaannya harus ditunda. Akhirnya, Trans Studio Bali resmi beroperasi pada Desember 2022 dan mulai menerima pengunjung secara penuh. Berdasarkan hasil kunjungan, hal pertama yang akan aku bahas di sini adalah lokasi Trans Studio Bali. Menurut aku, lokasi theme park ini cukup strategis karena berada di dalam kawasan Trans Studio Mall Bali, yaitu di Denpasar. Keberadaan theme park di dalam pusat perbelanjaan memberikan keuntungan tersendiri karena pengunjung dapat melakukan berbagai aktivitas dalam satu kawasan. Contohnya berbelanja, makan, hingga menikmati wahana hiburan. Integrasi antara mall dan theme park jadi salah satu nilai plus yang membuat pengalaman berkunjung menjadi lebih praktis dan nyaman. Selanjutnya, harga. Dibandingkan dengan objek wisata lainnya di Bali, harga tiket masuk Trans Studio Bali memang tergolong relatif tinggi. Namun menurutku, harga tersebut masih cukup wajar kok dan sebanding dengan pengalaman yang diberikan. Pengunjung dapat menikmati berbagai wahana dalam satu tiket masuk. Branding produk. Salah satu kekuatan utama Trans Studio Bali adalah posisinya sebagai indoor theme park world class terbesar di Bali. Hal ini menjadi identitas yang sangat kuat dan mudah diingat oleh masyarakat. Konsep indoor theme park juga menjadi pembeda dibandingkan banyak destinasi wisata lain di Bali yang lebih mengandalkan wisata alam atau aktivitas outdoor. Untuk strategi promosi, berdasarkan pemaparan dari pihak manajemen, Trans Studio Bali memanfaatkan berbagai platform digital dan bekerja sama dengan online travel agent atau OTA. Menurut aku, strategi promosi ini cukup efektif karena mampu mengikuti perkembangan perilaku wisatawan yang saat ini lebih banyak mencari informasi dan melakukan pembelian tiket secara online. Aspek berikutnya yaitu hospitality atau pelayanan. Setelah melakukan kunjungan, seluruh staf Trans Studio Bali memiliki pelayanan yang sangat baik. Mereka sangat ramah, komunikatif, dan mampu memberikan energi positif kepada para pengunjung. Terkait produk dan keunikan yang dimiliki Trans Studio Bali, salah satu keunikan utamanya tentu konsep indoor theme park sendiri. Meskipun seluruh area berada di dalam ruangan, suasananya tetap terasa nyaman, sejuk, dan tidak membuat pengunjung merasa gerah. Selain itu, terdapat beberapa wahana unggulan yang menjadi daya tarik utama. Salah satunya adalah Flying Over Indonesia dan iFly Bali. Dari segi kelayakan dan keamanan wahana, menurut aku, seluruh wahana yang tersedia masih dalam kondisi baik dan layak digunakan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pihak pengelola juga secara rutin melakukan maintenance dan pemeriksaan terhadap setiap wahana untuk memastikan standar keselamatan tetap terjaga. Selain itu, terdapat petugas yang selalu mengawasi operasional wahana serta memberikan arahan kepada pengunjung sebelum wahana dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek safety menjadi salah satu priority utama dalam pengelolaan theme park Trans Studio Bali. Terakhir, aku akan bahas mengenai mekanisme pelayanan mulai dari pembelian tiket hingga penggunaan wahana. Menurut aku, proses yang diterapkan sudah cukup efektif dan terorganisir. Pengunjung dapat membeli tiket secara online maupun offline. Setelah memasuki area theme park, alur pergerakan pengunjung juga cukup jelas dengan adanya petunjuk arah dan informasi yang mudah dipahami. Untuk setiap wahana, proses antrian dan pengecekan keamanan juga berjalan dengan baik, sehingga pengunjung dapat menikmati pengalaman bermain dengan lebih nyaman dan aman. Secara keseluruhan, sistem operasional yang diterapkan mampu mendukung kelancaran aktivitas pengunjung selama berada di dalam kawasan Trans Studio Bali. Sebagai kesimpulan, Trans Studio Theme Park Bali merupakan destinasi wisata buatan yang memiliki lokasi strategis, branding yang kuat, strategi promosi yang adaptif, pelayanan yang baik, serta produk wisata yang unik dan berkualitas. Menurut aku, Trans Studio Bali merupakan salah satu theme park yang layak menjadi pilihan destinasi hiburan saat berkunjung di Bali. Segitu dulu ya vlog aku. Nih, liatin ada iklan keren nih di sini.